Fresh Juice dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini 9 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Agustinus Hutrin SVD, langsung dari Kota Batu, Malang. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali bersama saya, Romo Agustinus Hutrin SVD dari Biara SVD Roh Kudus, Batu Malang. Mari kita membacakan teks Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendapat bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, selama manusia hidup tidak pernah lepas dari masalah. Mungkin saat ini kita juga sedang menghadapi masalah yang begitu mengganggu kehidupan, bahkan sampai mengacaukan pikiran kita. Jangan menyerah pada hal tersebut, namun berusahalah mengatasinya dengan menjadikan masalah sebagai pengalaman untuk membuat kita semakin dewasa dan kita bisa berjalan di atas masalah kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa bertahan, bahkan bisa berjalan di atas persoalan-persoalan hidup kita? Yang pertama, kita harus belajar berjalan dalam ketaatan. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahului ke seberang, dan murid-muridnya taat. Ketaatan mereka membawa mereka dapat melihat kedahsyatan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Ada banyak orang tidak taat pada perintah Tuhan, sehingga mereka tidak melihat mujizat, dan mereka banyak mengalami persoalan. Mereka tidak menemukan jalan keluar dari masalah-masalah mereka. Yang kedua, memiliki kehidupan doa.
Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Ini menandakan bahwa doa itu sangat penting. Doa adalah nafas kehidupan orang yang percaya. Dengan berdoa, kita dapat menarik kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa adalah jalan yang mengantar kita untuk bertemu dengan Allah. Doa adalah kunci untuk merebut kuasa yang membawa mujizat dalam hidup kita. Mungkin saat ini saudara mengalami masalah hidup yang berat. Jangan takut dan putus asa. Masih ada harapan jika tangan dan hati kita diarahkan ke surga melalui doa-doa kita. Yang ketiga, mari kita bertindak dengan iman. Petrus bertindak dengan iman, berjalan di atas air, berjalan di atas masalah. Iman menentang segala kemustahilan. Iman dapat memindahkan gunung. Iman yang menyelamatkan kita. Iman yang mengalahkan dunia. Orang benar hidup oleh iman. Firman Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Iman sejati adalah iman yang dibangun di atas batu karang, yakni Yesus Kristus sendiri. Ketika tantangan dan masalah datang melemahkan kita, pindahkanlah dengan iman kita. Orang yang bertindak dengan iman pasti akan selamat. Yang keempat, mari kita sabar menantikan pertolongan Tuhan. Ketika Petrus diterpa badai dan mulai tenggelam, Petrus segera memanggil Yesus dan dia sabar menanti pertolongan Tuhan. Kadang masalah ingin menenggelamkan kita, sehingga banyak orang tidak dapat bertahan menghadapi hidup ini. Setiap masalah dan penderitaan yang terjadi pasti ada saatnya untuk selesai. Yakin dan percayalah. Yang kelima, mari fokus pada Yesus. Jika kita fokus pada Yesus, maka Dia segera mengulurkan tangannya untuk memegang hidup kita dan meredakan setiap badai kehidupan. Masalah terbesar saat ini adalah masalah kebimbangan umat Allah. Perkara ini sering tidak disadari oleh kita. Di satu sisi, kita percaya Tuhan dan bagi kita tidak ada yang mustahil. Tetapi di sisi lain, ketika dalam kesukaran hidup, kita mulai dikuasai kebimbangan yang luar biasa. Sehingga Tuhan tidak menjadi apa-apa lagi bagi kita. Maka tetaplah fokus pada Yesus, karena Dia adalah Allah yang setia. Yang keenam, mari setia menyembah Tuhan. Bapak Ibu, setelah badai dan angin reda, orang-orang yang ada di perahu menyembah Tuhan. Ada banyak orang yang sudah ditolong Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Dan lebih parah lagi, ada yang sama sekali melupakan kebaikan Tuhan. Dengan menyembah Tuhan, kita dapat merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Allah bertakhta di atas pujian dan penyembahan kita. Penyembahan adalah respon, sikap, kata-kata terhadap keagungan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Allah sedang mencari orang-orang yang setia menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, fokus pada Tuhan. Carilah kebenarannya dalam firman-Nya. Yakin bahwa setiap masalah yang terjadi pasti akan selesai karena Allah menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Agustus 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.